dan faktor psikomotorik menjadi penggeraknya gitu. Di samping itu faktor fonatik kemauan juga dijadikan sasarannya, fonatik psikomotorik. Ini saya minta penjelasannya. Syukron. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Baiklah, yang kami tangkap dari pertanyaan Ustaz Surip tadi adalah dari kognitif dan efektifnya ini bagaimana mengevaluasi ya ini mungkin Ana berusaha untuk menjawab dulu karena tadi Ana ada singgung untuk pemaparannya tadi, mungkin nanti bisa ditambah Ustaz Ainun ya. Tentunya untuk mengevaluasi kognitifnya ini bagaimana dan efektifnya bagaimana kecerdasan ataupun pemahaman para siswa kita ketika di kelas, maka kita bisa melakukan berbagai cara ya, diantaranya ketika mengajar ya, bukan mungkin yang sering kita sebagai pendidik mengajukan ketika kita mengajarkan, apakah antum sudah paham? Ini yang kurang menurut kami kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah seorang guru langsung menanyakan bagaimana dia mengevaluasi ketika dia mengajarkan materi yang sudah dipaparkannya, yang sudah dijelaskan, apakah santrinya memahami atau tidak, maka langsung memberikan pertanyaan ataupun memberikan permasalahan-permasalahan yang mana diberikan itu ditujukan kepada santri biar mereka bisa memberikan atau memberikan penjelasan tentunya yang sesuai dengan yang diajarkan ketika tadi di kelas ataupun dengan materinya. Langsung kita berikan permasalahan dan kita berikan kepada santri untuk menjawabnya. Dari sini kita bisa mengevaluasi apakah maksudnya melihat ya, salah satu caranya melihat apakah siswanya paham dengan materi yang sudah diajarkan, bukan langsung menanyakan apakah sudah paham atau tidak. Dan mungkin cara yang lain yang kami pahami ataupun yang kami ketahui ya dengan tulisan gitu ya, berikan ya mungkin dengan adanya ujian UTS, ujian tengah semester ataupun ujian genap untuk mengetahui atau mengevaluasi kognitif ataupun efektif dari siswa tersebut. Mungkin ini yang Ana bisa jawab. Saat ini mungkin bisa membantu. Fadhil. Menambah barangkali Ustadz Hasbi. Nah, jadi dalam prinsip evaluasi ini tidak bisa hanya sebagian-sebagian saja. Artinya bahwa seorang siswa ketika belajar yang tujuan supaya tercapainya pembelajaran itu pendidikan bukan hanya dari sisi kognitif saja. Bukan hanya anak itu pandai berhitung, pandai membaca, bisa menghitung, bisa membaca, paham materi, tidak. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana anak itu mengaplikasikan, mengejawantahkan apa yang dia pahami dalam keseharian sehingga memunculkan pribadi atau karakter. Ini evaluasi penilaian itu seperti itu secara keseluruhan. Dan kalau di lembaga pendidikan yang kita jalankan, insya Allah sudah ada penilaian seperti itu. Jadi tidak hanya hasil ujian tertulis saja, tapi ada penilaian dari sisi akhlak, karakternya, kemudian bagaimana dia bergaul dengan yang lain, kemudian bagaimana sikap kepada orang yang lebih tua, kemudian juga keterampilan-keterampilan yang lainnya. Sehingga bisa jadi seorang anak secara kognitifnya, secara kemampuan kecerdasannya agak berkurang, tapi ternyata dia unggul dalam bidang akhlaknya, kepeduliannya, kepekaan kepada lingkungan. Nah, ini akan meninggikan nilai dia. Makanya kalau saya pribadi, tadi sudah sempat dibahas pula,
pembagian atau pemberian ranking kepada setiap anak itu artinya dalam kelas ada ranking 1, 2, 3, kalau saya pribadi kurang cocok. Kenapa? Karena ada prinsip bahwa semua anak dan setiap anak, tidak ada anak yang bodoh. Karena setiap, tadi disampaikan oleh dalam tafsir PAI, bahwa likulli syai'in mizah, segala sesuatu memiliki kelebihan. Mungkin ada yang kognitifnya kurang, tapi dia psikomotoriknya bagus, afektifnya bagus. Ada yang memang dia ini pendiam, tapi memang kognitifnya bagus. Jadi prinsip penilaian ini secara keseluruhan, dan insya Allah itu akan lebih adil kalau dalam pandangan saya. Nanti kita nunggu respon jawaban dari asatidz yang lain, terutama dari Ustaz kita Dr. Sri Muldiranto. Itu yang bisa ana pahami, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, Ustaz Syarif. Gimana? Semoga tidak puas ya, Ustaz Syarif ya. Semoga tidak puas. Nah, Fitran. Barakallahu Ustaz Syarif. Semoga tidak puas, karena nanti takutnya kalau puas nanti, karena kalau tidak puas kan bisa nanti mencari dan bertanya kepada yang lainnya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin kepada teman-teman yang lain kami persilakan yang mau menambahkan ataupun yang mengkritik, silakan. Para ahlinya ditunggu komentarnya. Nah, Karena izin bertanya, Ustadz, melengkapi ruang diskusi. Masya Allah. Silakan kepada Ustaz Solehon. Kita menunggu tambahan-tambahan informasinya. Sebenarnya saya juga sependapat itu masalah kalau di kelas ya ranking ya. Tetapi kalau dalam mungkin materi-materi tertentu mungkin perlu juga kali ya untuk dilakukan rankingan mungkin, atau itu hanya berlaku untuk hal-hal tertentu. Contoh kalau memang kita baca Qur'annya nggak bisa ya tetap nggak diluluskan gitu maksudnya. Dalam sisi kognitifnya atau pengucapannya atau bahasa Arab, dia belajarnya emang nggak bisa maju gitu. Mubtada khobar nggak paham gitu maksudnya. Itu mungkin untuk hal-hal tertentu mungkin kita bisa dilakukan rankingan untuk memotivasi mungkin ya, atau gimana mungkin dari para pakar pendidikan baiknya gimana. Kalau menurut saya sih ada sisi setujunya juga dilakukan rankingan untuk memotivasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi akhlak ya mungkin indikator penilaiannya kan beda-beda ya. Bahasa Arab indikator akhlaknya seperti apa kan? Al-Quran akhlaknya seperti apa? Ntar kalau emang dia nggak bisa, kemudian ya mungkin perlu peningkatan. Kalau ketahuan si fulan nggak bisa kan perlu adanya remedial, perlu adanya ini pengayaan, motivasi mungkin itu, atau gimana ya? Menambahi barangkali diskusinya Ustaz Solehun ya. Saya di sini iya. Jadi kalau kaitan dengan ranking anak misalnya di kelas, pasti wali kelas itu sendiri ada datanya. Dan itu harus bahwa anak ini dari sisi materi pelajaran ini dia nilainya sekian, dibandingkan yang lain mungkin masih di bawahnya. Kemudian kaitan indikator penilaian yang lainnya. Dan itu pasti harus ada. Cuman yang kalau saya pribadi ya mungkin yang lain berbeda. Tidak dimunculkan kali ya. Ada tetapi tidak dimunculkan gitu ya. Nah iya, kadang kan gini, ranking 1 langsung dapat ini, ranking 2 dapat ini. Padahal kadang ranking 1 ini anaknya nakal lebih pintar itu loh. Biasanya yang pintar-pintar ini yang nakal-nakal itu.
tapi enggak juga ya Ustaz Solihun ya. Enggak juga kalau lagi lomba hafalan hadis apa hafalan Quran kan jelas tuh. Iya. Jadi indikatornya. tidak secara mutlak lah ranking itu tetap ada, tapi tidak secara mutlak karena setiap masing-masing ada tingkatannya ya, nggak mungkin disamakan ya. Cuman mungkin ada anak yang punya keahlian di sini kurang di sini, keahlian di sini kurang di sini ya, itu yang perlu bagi guru itu, apalagi wali kelas memiliki catatan ya. Jadi tidak setujunya tidak secara umum, tidak digeneralisir, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu Ustaz yang saya pahami. Baik. Barangkali untuk selanjutnya melihat waktu yang ada, kita kembali ke dosen kita, Ustaz Dr. Sri Multrianto, untuk menyampaikan tanggapan, kemudian sekaligus materi kuliah yang ada pada kesempatan hari ini yang tadi sudah di-share. Begitu ya Ustaz Hasbi? Nah, tafadhol. Oke, terima kasih asatidzah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pertama ingin menanggapi model bentuk atau gaya penulisan yang biasa oleh asatidzah gunakan ya. Nah, kemarin saya dapat instruksi atau bimbingan lah, bukan instruksi, dari Profesor Uwais, katanya tolong untuk sekarang ini bimbingan untuk penulisan tesis ini harus sudah mulai ada polanya gitu. Nah, ini saya pertama ingin menyampaikan tentang pola penulisan. Sebetulnya pola penulisan yang dibawa oleh asatidzah itu sudah ada lumayan lah, misalnya bagus. Tapi di sini misalnya ada pendahuluan, ada isi dan ada kesimpulan. Itu memang betul begitu kurang lebih, dan ini juga begitu yang tulisan hari ini juga. Cuman maksudnya begini, ketika di pendahuluan itu ada pembahasan misalnya tentang tentang masalah biasanya gitu ya. Biasanya kita memunculkan masalah. Atau kita akan menuliskan tentang penulisan ini deskripsi aja, nggak memunculkan masalah gitu. Nah, kalau dia menulis dengan hanya memunculkan masalah, tentu masalah itu harus dijawab ya. Karena di dalam sebuah penulisan itu kalau dia ada masalah, ada pertanyaan masalah, baru di situ ada jawaban. Tapi kalau deskripsi dia harus ada fokus di situ. Apa yang difokuskan? Misalnya fokus nanti ke SNP. Nah, Ustadz Solihun tadi ini ke deskripsi dan ini ke SNP misalnya. Tapi dua-duanya harus memuat kerangka teori, misalnya teori tentang mutu itu apa sih misalnya. Nah, itu teori mutu, misalnya teori TKM-nya siapa, Kaizen atau siapa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pembahasan diisi misalnya, pembahasan isi, nah mungkin ini akan saya ulang-ulang terus supaya kita sama-sama ingat dan sama-sama kita biasakan. Ini diisi ini kita nanti masalahnya tuh tadi kalau ada dua penulisan, satu berbentuk masalah, yang kedua berbentuk hanya ingin mendeskripsikan saja. Yang kedua kalau isi, nah isi berarti itu harus mendeskripsikan tentang fokus, kalau bentuknya deskripsi. Kalau untuk isinya tentang pertanyaan masalah, ya harus menjawab masalah di isi itu, pembahasan dengan teori, dengan sebuah teori gitu ya. Nah, yang terakhir tentang kesimpulan. Itu kurang lebih kerangka penulisan di tesis dan di skripsi. Walaupun penulisan skripsi dan tesis itu ada perbedaan. Nanti di skripsi itu deskripsinya lebih dangkal lah, paling analitik di situ. Nah, kalau di S2 harus bisa analisa dan sintesa di situ ya. Nanti mungkin tadi seperti yang diungkap oleh temannya di grup, ada tentang penulisan pendapat Bloom tentang tahapan-tahapan dalam kognitif, tahapan analisa gimana, tahapan sintesa gimana, itu bisa merujuk sendiri banyak di internet sekarang ini ya. Itu bagus sekali yang di-share oleh Bapak Surip ya. Gitu. Jadi tahapan berpikir itu, tahapan kognitif itu ada beberapa tahapan 8 atau 7 gitu ya. Itu perlu dipahami juga. Nah, kita sudah S2, S3 ya sudah bukan hanya high order thinking skill, tapi memang harus sudah menciptakan sebuah kreativitas yang baru. Nah, terkait dengan mutu, sekarang ingin saya gambarkan dulu, saya ambil dulu slide saya, bahwa sebetulnya di dalam lembaga pendidikan itu ada suatu kebijakan. Nanti kebijakan ini terkait dengan penilaian ya.
Jadi saya sudah share juga di grup di kelompok, takut lupa saya tuliskan di situ bahwa ada tiga hal terkait dengan nanti itu mutu ya. Tapi sebelum mutu kita ini bicara dulu kebijakan lembaga pendidikan. Jadi di setiap lembaga pendidikan itu ada 3 kebijakan. Pertama, kebijakan terkait sekolah. Kedua, kebijakan terkait akademik. Dan ketiga, kebijakan terkait mutu. Jadi 3 hal penting itu mutu merupakan bagian yang ketiga dari kebijakan itu. Kalau kebijakan sekolah, kita harus tahu ketika kita punya sekolah, kita arah dari pendidikan kita itu apa sih? Visi misi, dasar nilai misalnya. Kayak tadi misalnya ada beberapa prinsip misalnya di sekolah kita itu ya kalau yang namanya sholat jangan ditinggal misalnya, atau tidak boleh telat dan lain sebagainya. Itu prinsip bisa di kebijakan sekolah gitu ya. Misalnya. Walaupun tentu yang namanya arah ini jauh lebih besar daripada ini yang barusan saya bilang ini. Jadi arah ini harus jelas. Oleh karena itu setiap sekolah punya visi. Kalau dia punya visi harus mengerti apa itu manajemen strategik ya. Kedua, setiap sekolah juga punya kebijakan akademik. Kalau sekolah punya kebijakan akademik, ya sekolah harus paham kurikulum, proses pembelajaran, proses penilaian dan lain sebagainya. Nanti penilaian dan evaluasi apa bedanya dan juga dengan pengukuran juga atau asesmen apa bedanya. Karena nanti mutu itu juga nanti kita dinilai oleh apa? Asesmen namanya oleh Badan Akreditasi Nasional. Nah, nanti yang mengakreditasi itu namanya asesor. Asesor itu ya dia yang memberikan penilaian ya, penilaian. Nah, arti penilaian di sini itu mengakses sebetulnya bukan menilai. Sebab nanti penilaian dan pengukuran itu suatu hal yang berbeda. Nah, yang ketiga kebijakan tentang mutu. Nah, mutu ini kita kalau bicara mutu tentang bagaimana memahami, merancang dan mengimplementasikan tentang mutu. Dan mutu juga terkait dengan budaya ya. Ada budaya mutu namanya. Itu mungkin yang pertama. Slide kedua saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya kalau terkait mutu itu terkait dengan industri ya. Mutu itu dulu sebelum konsep mutu lahir di pendidikan, kita ngambil dari industri. Industri kita bukan industri manufaktur, tapi industri terkait dengan industri pelayanan atau jasa ya. Nah, industri jasa itu apa? Jasa itu nilai yang ditanamkan pada siswa. Oleh karena itu nanti di dalam akreditasi sekarang mutu lulusan menjadi fokus akreditasi ya. Jadi standar isi, standar proses, standar pembiayaan, standar akan terkait dengan mutu lulusan nanti itu ya. Beda dengan yang lalu yang ada perubahan sekarang paradigma dalam akreditasi. Nah, sekarang kita tahu bahwa pendidikan itu terkait dengan mutu. Yang mutu pendidikan itu nilainya apanya gitu di situ tuh pelayanannya berarti. Pelayanan siapa kepada siapa gitu kan timbul pertanyaannya. Pelayanan guru, sekolah dan seluruh stakeholder sekolah kepada siswa. Itu menjadi fokus daripada apa itu pendidikan, mutu pendidikan itu. Nah, kalau terkait mutu, apa berarti di situ? Ya mutu, satu itu mutu tentang, atau mutu itu terkait standar. Ya kalau tidak ada standar, tidak ada mutu. Kalau kita bicara mutu, bicara standar. Standarnya itu apa? Tadi ya standar 8 itu kurang lebih. Yang ini kan di SNP, terdapat di SNP, Standar Nasional Pendidikan. Dan itu standar minimum sebetulnya. Ya kalau nilainya A, B, C, kalau udah A, udah standar minimum keberhasilan sekolah udah A itu. Nah, standar B itu ya belum lah. Nah, C apalagi gitu. Oleh karena itu standar kita harus bisa melewati standar minimum itu harusnya. Nanti ada standar SPME, standar mutu eksternal misalnya. Kita harus lebih maju gitulah daripada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau nanti bicara mutu, saya juga bicara tentang ada manajemen mutu ya. Nah, oleh karena itu setiap mutu itu perlu sistem manajemen agar mutu itu tetap bertahan, tidak menurun. Standar itu kalau bisa menaik. Standar itu terus harus kalau konstan itu bagus, tapi lebih bagus dia menaik. Nah, lebih jelek menurun. Nanti di akreditasi sekarang orang tidak harus sekolah itu tidak harus kita akreditasi kalau dia indikasinya mutunya itu tetap. Kita dikeluarkan lagi izin baru gitu. Nah, di dalam paradigma akreditasi yang sekarang. Nah, kalau itu mutu kelihatan ada indikator menurun, nah itu menurun itu kenapa? Bisa atas laporan daripada masyarakat ya, ada yang melaporkan sekolah ini menurun begini, atau indikatornya
ada perubahan di sekolah itu. Nah, kita divisitasi lagi itu, ditinjau lagi gitu. Atau mengalami perbaikan gitu. Sekolah itu baru kita diakreditasi lagi. Kalau tetap konstan, kita tidak harus diakses lagi di yang sekarang ya, paradigma yang sekarang. Nah, yang tidak terkait mutu juga nanti kita harus tahu tentang bagaimana pelanggan internal dan eksternal. Nah, kenapa? Karena kalau kita ingin sekolah kita bagus misalnya, kita harus memperhatikan pelanggan kita. Bagus itu menurut siapa? Apa kriteria bagus? Apa kriteria baik? Tadi kriteria baik sudah ditentukan oleh pemerintah yang terkait dengan 8 standar. Tapi itu tidak cukup sebetulnya. 8 standar itu tidak cukup. Itu hanya standar minimal saja gitu. Nah, tapi kita mengejar itu saja dulu, terus kemudian baru yang lain. Misalnya kita sudah mencapai, sekolah kita sudah mencapai memiliki 8 standar mutu yang bagus, A di sekolah kita itu. Tapi faktanya nanti calon siswa tidak ada atau sedikit yang daftar di sekolah kita. Berarti ada sesuatu kan dengan mutu yang lain gitu kan. Tidak cukup dengan itu. Itu hanya memuaskan pemerintah itu. Nah, sementara mutu itu bukan hanya memuaskan pemerintah, terkait pelanggan kita itu siapa nanti. Ya. Nah, makanya di dalam mutu itu ada 2. Mutu itu, teori mutu itu ada mutu impact atau mutu in perception ya. Kalau mutu impact, kenyataannya mutu itu misalnya gini. Ketika kita membeli sebuah mobil, si pabrik mobil memiliki standar-standar tentang mobil itu. Ini kacanya harus terbuat begini, jendelanya begini, mesinnya begini. Nah, itu standar mutu itu harus terpenuhi. Tapi itu mutu impact. Ini ada ceritanya sih tentang mutu ini, tentang mobil Ford atau apa itu. Nah, yang kedua mutu in perception. Jadi kalau mutu in persepsi, bagaimana persepsi pelanggan kita tentang mobil yang kita punya itu gitu. Sekarang kita sudah memenuhi itu. Sebab kalau hanya kita mengandalkan mutu tentang impact, kenyataannya tentang produk yang kita jual, terus pelanggan tidak menyukai, ya nggak akan dibeli gitu. Dan yang rugi nanti kita gitu. Sekolah juga sama begitu. Walaupun kita standar kita itu udah kenyataannya sekolah kita itu bagus, gurunya hebat-hebat atau apa-apa, tapi orang tua siswa atau siswa tidak dipuaskan oleh sekolah itu. Akhirnya nggak ada yang daftar di sekolah itu, ya rugi tetap sekolah kita itu. Mutu itu tidak cukup. Ada mutu namanya mutu in perception. Persepsinya siapa? Ya persepsinya nanti pelanggan kita. Gitu. Nah, oleh karena itu mutu itu tentang ini saya di slide ketiga saya sebutkan bahwa mutu ada 2, quality impact dan quality in perception. Nah, kalau quality impact itu tentang spesifikasi mobil-mobil atau spesifikasi, nanti spesifikasi itu biasanya kalau di sekolah itu terkait dengan misalnya kompetensi lulusan kita. Nah, kalau kompetensi lulusan kita itu, lulusan siswa itu ya paling tidak ada 3. Yang pertama itu kompetensi lulusan kita itu yang pertama terkait dengan sikap, ya itu di akreditasi juga itu akan dibahas tentang sikap, kedua tentang keterampilan, dan yang ketiga tentang pengetahuan. Jadi 3 saja itu nggak keluar dari situ. Nah, walaupun yang pendidikan SD, SMP, dan SMA lebih menekankan pada pendidikan karakter. Nanti itu ada tanggung jawab. Itu gimana anak-anak supaya tanggung jawab? Gimana misalnya anak-anak itu jangan membuli. Itu ada yang sekarang diakreditasi sekarang. Perundungan. Gimana anak-anak kita itu supaya memiliki orang yang bisa berkomunikasi misalnya, bisa berkolaborasi, itu beberapa standar mutu yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah. Dan mau tidak mau selama kita ada di Indonesia, ya kita harus ikut standar itu gitu. Tapi kalau kita tidak diakui oleh pemerintah gitu. Ya walaupun kalau di dalam sejarah kita pernah kenal juga ada sekolah atau lembaga yang dulu tidak diakui oleh pemerintah tapi memiliki pelanggan yang bagus, misalnya Gontor dulu itu. Dulu tuh Gontor tidak diakui oleh pemerintah dulu itu. Di era Soeharto ya tidak diakui, tapi kualitasnya bagus. Orang tambah ini maju apa segala macam lulusannya. Akhirnya diakui oleh beberapa UIN tertentu, misalnya UIN Jakarta waktu itu, kalau UIN Bandung belum itu. UIN Jakarta, UIN Bandung. Nah, akhirnya terus dia. Nah, sekarang UIN sekarang kebijakan pemerintah lain lagi. Sekarang malah di dalam undang-undang sekarang itu ada namanya muadalah. Pesantren juga muadalah bisa disamakan gitu ya. Itu mutu, terkait mutu. Nah,
Jadi kalau mutu yang quality in perception atau mutu dalam persepsi itu mutu terkait pelanggan. Ya, kalau pelanggan kita siapa? Ya kalau pelanggan kita ini harus dipenuhi juga. Kalau itu harus dipenuhi juga. Di sekolah itu harus dipenuhi juga ya. Berikutnya tentang ini ya, coba saya lihat dulu ke ini mutu yang ini sebenarnya ini karena waktunya sebentar. Nah, pelanggan dulu saya. Pelanggan di sekolah itu siapa saja sesungguhnya sih? Pelanggan di sekolah itu adalah ada dua bagian. Satu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Ini di dalam buku Salis yang tadi Ustadz Abu Najib itu kayak itu ada di situ tentang guru dan staf itu sebagai pelanggan itu sebetulnya. Oleh karena harus dipuaskan guru itu di sekolah itu. Guru itu harus dipuaskan oleh sekolah sendiri gitu ya. Itu disebut pelanggan internal. Tapi juga yang terpenting adalah pelanggan eksternal, yaitu siswa. Karena kalau nggak ada siswa ya guru juga nggak berfungsi, nggak apa buat itu. Siswa. Nah, oleh karena itu siswa menjadi pelanggan eksternal. Nah, siswa harus ada standar mutunya di situ nanti di mutu lulusan di situ yang harus kita pahami itu di situ. Tapi tidak cukup itu. Kalau orang tua anaknya nggak jelas, walaupun dia A misalnya ini kalau siswanya tidak, saya nggak menarik sekolah ini, udah saya ninggalin aja gitu. Banyak itu yang begitu gitu ya, banyak yang begitu. Gitu. Nah, mutu juga terkait juga misalnya dengan pelanggan eksternal itu pemerintah membuat standar mutu itu harus kita puaskan juga dengan ikut ban PT mau nggak mau kebijakan dan sebagainya kita ikutin pemerintah ya. Sponsor juga misalnya kalau sponsor itu yayasan kita misalnya itu juga harus dipuaskan yayasan kita itu juga. Gitu ya. Masyarakat pada umumnya juga karena masyarakat juga calonnya. Dan ada bursa kerja juga, itu pelanggan kita juga bursa kerja. Nah, nanti di dalam akreditasi juga bagaimana kepuasan terhadap lulusan kita. Itu menjadi indikasi keberhasilan sekolah kita itu komentar atau pendapat dari pengguna. Misalnya para asatid sekarang sekolah di ngajar di Alwafa dulu lulusan UIN misalnya. Itu nanti Alwafa bisa memberikan penilaian terhadap lulusan sekolah UIN itu. Dan itu menjadi indikator standar mutu yang bagus itu gitu ya. Itu mungkin tapi saya sebelum itu akan dulu membedakan tentang berbagai jenis mutu. Jadi standar mutu itu paling tidak ada 3 ya. Yang pertama quality control, yang kedua quality assurance atau jaminan mutu ya. Kalau quality control itu seperti finishing, misalnya ini bedanya ada 3 ya, quality control, quality assurance, dan total quality management. Kalau dalam pendidikan, total quality education kalau dalam pendidikan. Nah, apa itu quality control? Quality control itu dulu ya, ini biasa terjadi di pabrik misalnya. Saya dulu pernah kerja di pabrik tekstil di daerah Bandung, namanya Pulumas Tekstil, dan juga pabrik di Hansen dulu. Saya bagian akunting dulu. Nah, di situ tuh saya ditempatkan di bagian quality control. Quality control itu terkait dengan ketika produk mau kita ekspor, saya kemudian di tekstil ya. Tekstil itu kalau cacat dibuang. Kalau udah dicacat, kalau ini tetap ada dimanfaatkan sebagian, tidak dibuang semua. Tapi kalau nggak betul-betul tidak qualified sama-sama sekali, ya dibuang akhirnya. Gimana, Asatid? Suara saya tetap jelas ya? Jelas Ustaz, jelas suaranya. Alhamdulillah. Jadi tiga kualitas, 3 mutu ya. Nah, di zaman dulu begitu rata-rata. Jadi kalau kita sebelum kita lulusan kita bukan lulusan, ini contoh pabrik yang lebih gampang. Tekstil misalnya, tekstil itu kain. Kalau udah kelihatan cacat, udah dipisahin. Ini grade A, B, C. Jadi per itu ada 3 grade A, B, C dulu itu. Bahkan ada yang tidak kejual, itu bisa dibuang itu. Bisa. Walaupun tidak dibuang sama sekali sih, kadang-kadang dipakai lap, dipakai dijual lagi itu. Itu zaman dulu begitu. Di zaman di era 90-an itu, di pabrik masih banyak yang begitu. Sekarang pabrik tidak begitu lagi. Sebab kita akan ada rugi nanti kalau misalnya menggunakan quality control. Kontrol mutu itu terakhir di ujung. Makanya di pendidikan itu dulu ada orang yang tidak lulus sekolah itu menggunakan konsep quality control, tidak lulus. Sekarang tuh nggak boleh. Harus dilulusin semua atau dinaikkan semua. Cuman, nah ini itu bukan sistemnya, itu TKM. Dari awal dari input, proses dan output itu betul-betul terjaga dari awal sampai akhir itu anak-anak.
nggak boleh anak-anak nggak ada yang menguasai, makanya harus ada KKM, tercapai KKM itu. Dulu nggak ada yang nggak lulus. Kalau ada yang nggak lulus, sistemnya berarti quality control. Pas sudah kelas 3 diuji lagi itu, nggak lulus ya balik lagi, nggak lulus balik lagi, itu namanya quality control. Yang kedua, ada yang namanya quality assurance, jaminan mutu. Nah, jaminan mutu ini prinsipnya semua tadi itu, kalau tadi kan ada grade ya, kalau udah ini ada grade. Sekarang kalau di quality assurance bahwa harus bebas cacat pas kita udah mau diekspor barang, nggak boleh ada yang cacat itu. Kalau ada yang cacat, departemen sebelumnya disalahin itu. Dan itu nggak boleh, dari awal itu. Oleh karena itu harus mutu di era waktu itu harus menjadi budaya semua, sadar mutu semua gitu, ada kesadaran mutu, nggak boleh gitu ya. Tapi ini masih terpisah-pisah setiap departemen. Departemen misalnya kalau di pabrik itu ada, kalau saya itu dulu ada pabrik whipping, penenunan, ada pabrik finishing ya, ada pabrik ada departemen SDM, nanti itu beda ada SDM, nanti departemen marketing, beda-beda itu agak terpecah-pecah. Yang terbaru ada yang namanya total quality management. Nah ini yang sekarang dipakai oleh total quality management itu, perluasan jaminan mutu. Perluasan jaminan mutu dari seluruh stakeholder sampai pegawai terendah, dari tukang sapu harus tahu itu tentang konsep mutu yang kita bikin. Oleh karena itu harus membentuk budaya mutu, itu bedanya. Kalau yang tadi itu departemen itu tidak begitu terkoordinasi, ada koordinasi tapi kurang begitu terkoordinasi. Nah sekarang udah harus holistik gitu. TQM namanya, Total Quality Management. Dalam pendidikan ini konsepnya disebut Total Quality Education. Nah ini harus membangun kultur mutu. Harus ada kesadaran ini. Oleh karena itu di dalam perusahaan-perusahaan sekarang itu spiritualitas itu penting. Karena untuk ujung-ujungnya, tombaknya keberhasilan sebuah perusahaan apapun itu adalah kesadaran. Kalau kita nggak memiliki kesadaran ya agak repot gitu ya. Oleh karena itu spiritualitas, makanya sekarang ada manajemen spiritualitas gitu ya. Jadi setiap artinya ada perusahaan orang-orang yang Hindu, Buddha, Islam itu memiliki nilai-nilai spiritualitasnya, kesadaran. Kayak kita sholat juga yang dinilai sebetulnya kan bukan hanya lahiriahnya, tapi sholat itu ketersambungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta. Itu sebetulnya nilai-nilai itu yang kadang-kadang kita lupakan, kesadaran itu yang kadang-kadang kita lupakan. Jadi bukan terletak pada hanya gitu ya. Penting juga lahir batin itu penting, dua-duanya keterkaitan gitu. Nah di dalam TQM ini itu kurang lebih seperti itulah, kurang lebih ya. Itu mungkin. Nah dan yang terakhir saya sebenarnya agak ini nggak saya sampaikan semua, standar mutu sudah. Nah yang terakhir itu saya ingin sampaikan bahwa paradigma akreditasi sekarang itu berubah ya. Di akhir saya tekankan lagi 2 kali bahwa untuk mutu sekarang ini kemarin tahun 2019 sekolah akreditasi nasional itu masih berbasis compliant ya. Artinya masih berbasis laporan-laporan administrasi. Sekarang sekolah itu tidak lagi akreditasi itu tidak berbasis administrasi tapi berbasis performa. Performa itu yang dilihat itu nanti standar mutu lulusan. Ya. Mutu lulusan itu dilihat itu bagaimana mutu itu bisa bagaimana lulusan kita itu bisa bekerja. Nanti ditanya tempat pekerjaannya gimana, bagaimana itu yang penting itu begitu ya. Yang kedua mutu lulusan itu dia bagaimana misalnya pengetahuannya selama di sekolah, sebelum masuk gimana, setelah masuk gimana, ininya gimana KKM dan lain sebagainya gitu ya. Kedua proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu bagaimana pembelajaran itu apakah menyenangkan, apakah anak-anak itu kreatif, dikasih keleluasaan, itu nanti ada itu mutu-mutu itu ditanyakan. Kinerja juga guru juga begitu. Apakah guru itu nanti guru itu suka belajar nggak sih gurunya gitu. Itu nanti ada sebatas mana guru tuh mengembangkan ininya. Karena memang saya agak setuju dengan konsep yang baru ini karena memang sekarang saya terutama di negeri ya, itu banyak guru-guru yang asal masuk nggak ada persiapan atau bikin RPP-nya. Cuma RPP yang dibikin itu tanpa ada pemahaman isi RPP. Itu gara-gara hanya laporan administrasi saja. Sekarang nggak guru dinilai, malah bukti-bukti guru ikut diskusi MGMP atau apa gitu, guru tuh paham nggak gitu. Kadang-kadang guru kan sekarang, mohon maaf ya, udah dapat akreditasi, udah dapat sertifikasi, tapi tidak mau mengembangkan. Laptop nggak punya, makanya kemarin tuh ada kebijakan waktu di Purwakarta, kebijakan bupati untuk harus beliin laptop katanya. Masa itu untuk kepentingan mewah-mewah gurunya nggak mau meningkat. Justru tujuan sertifikasi itu untuk meningkatkan kualitas
guru. Dan yang terakhir adalah manajemen sekolah. Kalau manajemen sekolah itu terkait dengan visi misi, bagaimana visi misi itu diturunkan dan diimplementasikan di sekolah. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa tadi ada relasi antara mutu dengan evaluasi. Apa sih relasinya? Nah, evaluasi itu biasanya dapat dibedakan dengan penilaian dan asesmen. Ya, ada 3 istilah. Nah, apa bedanya istilah? Mungkin para asatidz nanti bisa lihat di internet ya. Tapi saya ingin jelaskan saja kurang lebih begini. Evaluasi itu jauh lebih umum dibanding asesmen dan measure atau penilaian. Ya. Jadi evaluasi itu adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan pengukuran atau berdasarkan asesmen dan measurement atau berdasarkan pengukuran dan asesmen. Jadi evaluasi itu dia misalnya anak ini lulus nggak? Itu evaluasi namanya. Lulus, kenapa lulus? Oh, nilai ininya begini Pak, nilainya gitu. Nilai tertentu, misalnya nilai matematikanya A, nilai kuantitatifnya itu 70 misalnya. Nah, nilai apa akhlaknya gimana? Nah, itu nilai namanya. Apa? Measure itu namanya, mengukur. Jadi ukur itu, measure itu, mengukur itu, penilaian itu berdasarkan kualitatif, bisa deskriptif dengan kata-kata, bisa deskriptif, bisa ini kan dengan angka-angka 70, 80, atau bisa digambarkan dengan kualitatif gitu ya. Jadi kalau pengukuran atau penilaian itu usaha untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu melalui data kualitatif atau melalui catatan kualitatif. Tentang proses dan hasil belajar. Itu tadi itu yang namanya asesmen itu kaitan antara mutu lulusan, proses pembelajaran, kinerja guru, dan lain sebagainya itu ada ininya, ada relasinya. Beda dengan pengukuran enggak ya nilainya. Anaknya nilai begini ya begini gitu. Kalau di asesmen enggak. Oleh karena itu yang digunakan istilah di dalam Badan Akreditasi Nasional itu asesor namanya. Karena memang dia holistik penilaiannya itu ya. Kadang-kadang Bapak menggunakan istilah itu, saya itu menggunakan menilai juga, padahal itu ya penilaian dan pengukuran itu sesuatu hal yang bisa berbeda gitu ya. Tapi di sini penilaian berbeda sama. Bahkan asesmen itu sebenarnya kan bukan bahasa Indonesia, tapi sudah menjadi istilah tertentu lah di dalam proses pendidikan. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Kalau ada yang masih dipertanyakan silakan. Mungkin kalau minggu depan saya juga nggak tahu gimana nanti saya bicara dengan Pak Sis. Silakan asatidz kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Iya, barusan saya mau bertanya, mohon maaf. Iya, berkaitan evaluasi lebih umum daripada apa? Saya nggak jelas. Ya. Kedengaran nggak? Putus-putus suaranya. Oke, silakan. Barusan kata antum Ustaz, evaluasi lebih umum daripada apa ya? Lupa. Measure dan assessment, penilaian dan pengukuran serta asesmen. Oh, gitu. Barakallahu fiik, itu saja Ustaz. Ya. Jadi measure itu kan bahasa Inggris ya, assessment juga bahasa Inggris sebetulnya. Cuman ini udah jadi istilah ya. Tapi kalau measure sudah di bahasa Indonesia kan menjadi pengukuran dan penilaian. Sementara asesmen kayaknya belum di Indonesia kan gitu di situ. Tapi biasanya kita menggunakan antara evaluasi dan penilaian kita biasa sama. Tapi dalam istilah pendidikan itu sebenarnya dalam istilah manajemen pendidikan itu beda. Terima kasih. Itu saja mungkin ya. Kalau ada sesuatu yang di ini mumpung Pak. Maaf Ustaz. Kaitan dengan tadi yang disampaikan penjaminan mutu, apakah perlu dari setiap lembaga atau yayasan yang menaungi lembaga pendidikan perlu ada tim khusus yang sering kita kenal dengan lembaga jaminan mutu begitu? Oh iya benar, bagus pertanyaannya. Sekarang ini kalau akreditasi biasanya saya nggak tahu, kalau dulu saya di perguruan tinggi ya, saya di SMA belum ikut akreditasi walaupun mungkin saya ini. Tapi kalau di perguruan tinggi biasanya ditanya tuh lembaganya. Walaupun lembaga di situ tuh bukan sebagai apa ya,
bukan sebagai ini, karena kan bukan ini lagi, bukan tidak boleh ini, harus menjadi pertanyaan bagus sekali nih Ustaz Ainun, logik sekali ini. Itu kalau ada lembaga berarti kan yang bertanggung jawab itu lembaga itu kan gitu. Nah di dalam take to total quality management nggak ada yang itu, semua bertanggung jawab. Karena total quality management itu komprehensif di situ, kecuali di jaminan asuransi itu tadi quality assurance. Tapi kalau di total quality management atau total quality education sebetulnya semua bertanggung jawab. Nah, timbul pertanyaan kenapa harus ada lembaganya gitu. Nah lembaga itu dalam rangka ada itu bukan untuk orang yang paling bertanggung jawab tentang mutu, bukan. Tapi dalam rangka menguatkan, mengingatkan, menjaga mutu agar tetap mutu itu tercapai gitu. Jadi mengingatkan dia, bahkan kedudukannya itu kadang-kadang di bawah direktur gitu ya. Supaya nanti tidak ada ya perlulah ada kontrol di atas kontrol lah begitu. Harusnya sekarang tuh manajemen sekarang tuh setiap orang kontrol sendiri itu. Sekarang tuh udah sekolah berbasis penilaian diri udah. Sekolah itu muhasabah diri udah. Sekolah itu sebetulnya. Karena kesadaran pribadi udah sekarang tuh udah berbasis itu sekarang tuh sekolah itu harusnya lembaga itu. Itu tidak harus pengetatan dari atasan, tapi yang namanya manusia perlu adanya penguatan lah. Oleh karena itu lembaga itu tetap menurut saya penting. Walaupun yang bertanggung jawab sebenarnya bukan mutu, itu bukan dia sebetulnya. Dia itu hanya mengkoordinasikan saja lah, hanya menjadi remindernya gitu, pengingat saja mungkin begitu ya. Betul, pertanyaan sangat bagus sekali itu. Saya itu agak terbagi, saya lupa itu menjelaskan bahwa ya sebetulnya bukan dia yang bertanggung jawab terhadap mutu, bukan. Memang dia itu sebagai lembaga yang harusnya kalau ada yang kurang mengingatkan ke departemen masing-masing. Karena setelah di total quality management itu ya harus sudah menjadi budaya mutu gitu. Tapi kan kadang-kadang ya itu budaya mutu itu tidak bisa dibentuk ini, apalagi kalau orangnya ganti-ganti ya. Makanya Google itu bagaimana Google menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, orang akhirnya punya tanggung jawab sendiri terhadap ini sendiri itu. Nggak ada penilaian-penilaian yang ketat dari pimpinan itu. Kita kalau ada bos ada apa, ya udah emang kita mah udah begitu gitu. Udah menjadi budaya diri. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf. Realita yang ada sering begini Ustadz. Kumpulan dari beberapa orang-orang kesepuan, ustadz-ustadz yang backgroundnya dai, mubalik ya, kemudian mendirikan yayasan. Di situ ada pembina, pengawas, pengurus. Nah dari yayasan itu kemudian punya keinginan mendirikan lembaga pendidikan. Sementara pembina, pengawas, pengurus yayasan sendiri ini tidak paham blank tentang masalah pendidikan. Nah, ketika kemudian mendirikan pendidikan, kemudian yayasan tersebut harus ada lembaga jaminan mutu, ini prosesnya gimana ini? Minta penjelasannya, arahannya, Ustaz. Ya, memang antara seharusnya dan senyata itu kadang-kadang ya sering ini yang disebut masalah ini. Iya, betul. Ini bisa jadi penelitian. Sebetulnya di dalam konsep pendidikan kita itu ya, sekolah itu merdeka. Tidak bisa diintervensi hatta oleh yayasan sebetulnya. Paling nanti sekolah itu membuat kesepakatan dengan yayasan mau apa, mau rekrut pegawai itu boleh pakai yayasan. Tapi ketika udah kita mengelola sekolah, udah harus berbasis sekolah sebetulnya. Tapi kan kenyataannya tidak begitu kan. Apalagi sekolah yang misalnya sekolah yang baru yang belum punya dana mandiri, masih tergantung pada yayasan. Ini masalah baru. Saya misalnya mendirikan yayasan. Yayasan itu duitnya dari yaitu pembina yang dominan di situ. Nah, itu nggak bisa di situ dia mandiri, memang nggak bisa gitu. Itu yang mungkin biasa begitu. Tapi kalau yayasannya ini, makanya kadang-kadang ada konflik atau sekolah dengan yayasan, sebetulnya sekolah itu kuat juga posisinya gitu. Walaupun yayasan juga bisa punya trik, tergantung berbagai kecerdasan kan. Kadang-kadang terpisah bisa begitu gitu. Nah sekarang bagaimana triknya? Ini sebetulnya terkait kepada psikologi orang. Nggak bisa juga proses saklek di situ. Kita kembalikan ke hukum juga nggak bisa. Malah kadang-kadang mereka juga akan mencari lagi celah-celah hukum yang lain. Ya, misalnya tadi itu, Pak, sekolah itu standarnya menurut aturan ini misalnya pemerintah, yayasan itu harus independen misalnya, nggak bisa diintervensi oleh, kan sekolah itu nggak bisa sebenarnya sekolah itu pada prakteknya harusnya tidak boleh diintervensi oleh kepala dinas sekalipun, nggak boleh itu. Tapi kan kenyataannya kepala dinas juga banyak yang intervensi, ya kan? Atas biaya dan sebagainya. Itu juga hampir sama kepala dinas dengan yayasan, kurang lebih sama seperti itu. Nah sekarang ya kalau kita nanti kalau saya ingin jadi kepala sekolah, ya nggak harus diadopsi lah. Itu tuh pendapat kepala dinas itu.
Yang lebih merdeka itu guru sebetulnya. Guru tuh nggak bisa ditekan-tekan sebetulnya. Tapi sekali lagi kenyataannya, kalau guru dipindah, ya, kalau guru dalam mengajar, dalam memberikan penilaian kepada siswa nggak bisa diintervensi sebetulnya. Tapi kalau kita nggak ngikutin kepala sekolah, kita bisa dimutasi kan? Kan itu masalah. Kepala sekolah juga begitu, bisa dimutasi oleh apa namanya? Oleh kepala dinas misalnya, melalui birokrasinya yang ada di Kabid dan lain sebagainya misalnya. Yayasan juga sama ya, kita juga guru, udah itu pecat aja, bisa aja gitu kan. Nah ini kan harus ada keseimbangan di situ. Keseimbangan bagaimana kita mengadopsi keinginan-keinginan yayasan, keinginan-keinginan yang dominan bisa pembina atau ketua yayasan yang dominan itu. Cuman apa sekali lagi kalau kitanya, nah di situ sih atak kecerdasan kita. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan kognitif kita merasa pintar, tapi kecerdasan bagaimana kita berkolaborasi dengan seseorang yang berbeda sama sekali. Bahkan kita itu mungkin suatu ketika akan dihadapkan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang tersebut. Sementara kita prinsip tidak bisa kita tawar, tapi kita harus berkolaborasi. Tidak bisa kita udah dimusuhin aja, ditolak saja begitu. Itu tidak bisa. Zaman sekarang sudah tidak zaman begitu lagi gitu. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Sekarang tuh udah agak saling membutuhkan dua-duanya gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang politik di sini ini penting di situ. Jadi memang kalau Pak gimana caranya, ya itu strateginya masing-masing gitu. Ya, tasis mauduna kalau di dalam fikih itu ya terletak pada ininya, mukhalafnya gitu ya. Itu mungkin sih begitu kurang lebih saja. Ya. Mungkin itu saja Terima kasih, Asatid ya. Ya makasih. Asatid mungkin itu saja karena waktunya sudah lebih lewat, kita bikin kesepakatan. Harusnya saya sampai jam 1 lebih daripada 22 menit, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau dipertanyakan silakan sebelum saya tutup. Mungkin 5 menit lah. Tapi saya titip pesan ya ketika nanti menulis itu tolong kalau bisa malah kita minta ininya buku atau kita pakai buku panduan yang ada dulu lah. Biasanya sih kalau masuk dikasih buku panduan penulisan artikel. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat berbuka. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat. Menjelang buka. Belum masak. Selamat berbuka baju. Selamat berbuka baju di istirahat ya. Atau selamat masak-masak lah untuk Masya Allah. Kan terlalu semangat ini untuk berbuka ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.